Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, kita ketemu lagi pada konten kali ini. Saya akan memberikan simulasi mengenai worth it nggak sih kita ingin menghindari pajak 20% dari deposito dengan cara mendepositokan uang kita ke banyak atau ke beberapa bank digital. Jadi sebelumnya disclaimer dulu ya. Jadi saya di sini tidak mengajak para sobat sekalian untuk menggunakan bank digital tertentu ya. Namun di sini saya mensimulasikan para sobat sekalian tetap melakukan risetnya tersendiri ya. Pokoknya saya tidak mengajak para sobat sekalian untuk menggunakan atau cenderung menggunakan bank digital tertentu. Worth it nggak kita menghindari pajak deposito 20% yang biasa kita dapatkan kalau aset kita berada di atas 7,5 juta rupiah? Ini dengan mendepositokan aset kita, misalkan kita memiliki aset di atas 7,5 juta rupiah, misalkan anggaplah 70 juta begitu ya, ke beberapa bank digital. Misal, saya di sini memiliki modal atau uang cash sebesar 70 juta rupiah ya. Nah, kemudian dari 70 juta rupiah ini saya pecah dia ke dalam 10 bank digital ya. Di sini ada Cbank 7 juta rupiah, Superbank 7 juta rupiah, Krom itu 7 juta rupiah, kemudian Bank Aladin Syariah ini 7 juta rupiah, kemudian ada Alobank 7 juta rupiah, ada Bank Saku, ada Land Bank, ada Amar Bank, kemudian ada Bank Neocommerce yang lambangnya kucing gitu ya, kemudian ada Bank Jago 7 juta rupiah. Nah, di sini saya sudah siapkan simulasinya ya. Nah, kalau misalkan uang 70 juta tadi kita depositokan dengan tenor 1 bulan, maka apakah worth it? Nah, ya. Di sini saya sudah siapkan, di sini ada Superbank, bank-bank digital, ada 10 macam bank digital, mulai dari Superbank yang 7,5% untuk tenor 1 bulan, kemudian ada Krom itu juga 7,5% per bulan, ada Bank Neocommerce, ada Bank Amar, ada Land Bank, ada Aladin, ke 10 bank tadi ya. Nah, suku bunga untuk tenor 1 bulan ini saya ambil dari replay dari masing-masing bank tersebut tadi ya. Jadi kalau di sini Cbank itu ada 4,5%. Kemudian deposito untuk Superbank untuk 1 bulan itu adalah 7,5%. Untuk Alobank itu 5%. Kemudian Krom itu 1 bulan dia 7,5%. Kemudian untuk Neocommerce itu 5% per tahun untuk tenor 1 bulan. 6,25% per tahun untuk tenor 1 bulan. Kemudian Bank Amar itu 1 bulan 5,75%. Kemudian Bank Saku ini kita menggunakan Busposito ya. Jadi Busposito itu ada yang 7%, ada yang 6,5%, ada yang 6%, tergantung bus yang mana yang akan diikuti. Tetapi di sini rata-ratanya saja saya menggunakan 6,5%. Nah, kemudian ada Bank Jago, ini jika saldo kita di bawah 100 juta itu untuk tenor 1 bulan kita akan mendapatkan bunga 5% per tahun. Kemudian di sini ada Land Bank ya, Land Bank juga ini 5,5% per tahun. Kemudian ada Bank Aladin, di sini untuk bagi hasilnya karena dia bank syariah. Nah, jadi di sini ada bagi hasilnya 6,5%. Kemudian untuk tambahan bagi hasilnya 2,5%, tetapi untuk Bank Aladin Syariah ini tetap dikenakan pajak. Ya, baik. Di sini saya sudah siapkan, jadi tadi ya 7 juta, 7 juta, 7 juta dan seterusnya, dan ini merupakan jumlah dari semua ini. Baik, kita tinggal pilih saja untuk tenornya 30 hari. Di sini kita tinggal pilih banknya. Ini misalkan Superbank. Di sini langsung tidak dikenai pajak ya, karena 7 juta masih di bawah 7,5 juta. Kemudian di sini misalkan kita menggunakan Krom. Nah, untuk Krom Bank itu mau berapapun aset yang kita miliki, maka ketika kita mendepositokan tetap dikenai pajak 20% ya, sesuai reply-nya. Kemudian untuk Neocommerce ini 6%, 6,25% tadi ya, 6,25%.
Ya, 6,25%. Kemudian Bank Amar ini 5,75%. Kemudian Land Bank ini 5,5%. Kemudian Bank Aladin di sini saya karena sudah dipotong pajak, jadi saya perhitungkan itu sekitar 7,12%. Kemudian ada lagi Bank Saku, ini 6,5%. Di Bank Saku ini juga kita mendapatkan pajak ya, mau berapapun aset yang kita miliki, kita juga akan dikenakan pajak. Kemudian ada lagi Bank Jago, itu 5%. Ini kalau saya share pribadi karena berada di atas 7,5 juta, sehingga akan dikenakan pajak kalau saya mendepositokan di Bank Jago. Kemudian di Cbank ini ada 4,5% per tahun. Kemudian yang terakhir adalah Alobank ya. Kemudian ini total yang kita terima. Kalau kita jumlahkan semuanya dalam waktu 1 bulan, maka kita akan mendapatkan bunga sebesar 320.293. Nah, seandainya saya memilih uang 70 juta tadi, saya depositokan di salah satu bank digital saja gitu ya. Di sini saya mengambilnya Superbank karena bunganya paling tinggi, atau Krombank ya. Sama bunganya 7,5% untuk tenor 1 bulan. Maka kita akan terima bersih bunganya itu sebesar Rp345.205. Ini masih lebih besar daripada yang kita terima itu, masih lebih besar daripada kita memecah atau mendiversifikasi aset kita tadi ke 10 bank digital ya. Nah, jadi kesimpulannya yang 70 juta langsung didepositokan di salah satu bank digital itu mendapatkan bunga yang jauh lebih tinggi daripada jika dipisah begitu ya. Namun ada kekurangannya ya. Kalau misalkan tiba-tiba banknya bangkrut misalkan ya, maka uangnya ya hilang gitu ya. Nah, dari segi keamanan ini memang tidak disarankan, apalagi untuk suku bunga tenor 1 bulan sebesar 7,5% ini tidak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan ya, karena batas bunga penjamin simpanan itu kalau tidak salah pada kisaran 4% ya, 4% untuk bank konvensional. Ya, baik, saya rasa demikian. Sampai jumpa lagi pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.